Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas cara membuat tag 3D, sekaligus nanti saya juga akan animasikan. Seperti teman-teman sekarang lihat di layar, saya sudah membuat sebuah tag 3D dan ini saya juga sudah animasikan sehingga nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Saya akan tekan tombol spasi pada keyboard. Pergerakannya dari atas turun ke bawah. Yang pertama adalah kita akan menghapus semua objek yang ada di lembar kerja ini, tekan delete, dan saya akan menambahkan satu buah teks dengan Shift A, kemudian pilih teks, dan kita rotasi pandangannya sehingga teman-teman mudah dalam melihat teks ini. Untuk bisa melakukan pengetikan pada teks yang sudah kita tambahkan tadi, maka kita harus masuk ke edit mode, tekan tombol tab, hapus teks yang ada. Kemudian silakan teman-teman ketikkan sesuai dengan teman-teman inginkan. Nah, saya di sini akan mengetikkan kata grafik. Nah, kalau sudah, tekan tombol tab pada keyboard untuk kembali ke objek mode. Selanjutnya kita akan melakukan beberapa pengaturan di teks ini, yaitu dengan cara klik gambar A yang ada di sebelah kanan. Ini adalah objek data properties. Nah, di bagian paragrafnya, alignment ini akan saya ubah menjadi center. Kemudian di bagian vertikalnya juga menjadi center, sehingga teks ini dia akan menjadi pas berada di tengah-tengah. Nah, kita zoom in sedikit. Kemudian di bagian font, teman-teman di sini bisa mengganti jenis font yang teman-teman inginkan. Nah, di sini ada beberapa font yang bisa teman-teman pilih. Silakan teman-teman pilih salah satunya dan klik open font. Hanya saja di sini saya tidak akan ganti fontnya, saya akan biarkan fontnya standar. Selanjutnya di bagian geometri, di sini juga ada beberapa pengaturan. Kita bisa melakukan extrude terhadap teks yang sudah kita bikin tadi. Caranya di bagian extrude ini, teman-teman silakan naikkan angkanya menjadi berapapun yang teman-teman inginkan, sehingga teks itu akan menjadi lebih tebal. Dan juga di bagian bevel, di sini ada depth. Teman-teman juga bisa menambahkan bevelnya, sehingga bentuknya akan menjadi lebih bagus. Dan juga di bagian offset ini, teman-teman juga bisa atur, bisa naikkan sehingga bentuk teksnya akan menjadi lebih abstrak. Namun saya tidak akan melakukan pengaturan, saya akan biarkan dia menjadi standar saja. Saya akan kembalikan nilainya menjadi 0. Nah, jadi saya tidak akan melakukan pengaturan di bagian objek data properties tadi, tapi saya akan mengubah teks ini menjadi mesh. Caranya adalah pastikan teman-teman berada di objek mode, kemudian klik mouse kanan, kemudian pilih convert to mesh. Sehingga kalau kita perhatikan lambang yang tadinya berbentuk huruf A, sekarang dia sudah menjadi berbentuk segitiga terbalik. Nah, ini adalah lambang dari mesh. Berikutnya masuk ke edit mode, tekan tombol tab pada keyboard, seleksi semua objek dengan tekan A, kita zoom in sedikit tampilannya supaya kita dapat melihat objek ini lebih jelas. Tekan E pada keyboard untuk melakukan extrude. Dikira-kira saja, tidak terlalu tebal. Kalau sudah kembali ke objek mode, tekan tombol tab. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan sebuah tag 3D yang bentuknya saya kira sudah cukup bagus. Berikutnya saya juga akan menambahkan beberapa objek, yaitu objek plane. Shift A, kemudian pilih mesh dan pilih plane. Masuk ke edit mode, kemudian di skala. Silakan teman-teman perbesar objek plane-nya. Yang ini merupakan sebagai objek lantainya. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah kembali ke objek mode, tekan tombol tab. Berikutnya saya juga akan menambahkan satu buah objek kubus yang nantinya akan saya bentuk menjadi seperti bingkai. Tekan Shift A, kemudian pilih cube. Aktifkan tool move dan saya akan naikkan objek kubus ini satu tingkat ke atas. Klik searah sumbu Z, kemudian tekan tombol Ctrl, tarik ke atas. Supaya lebih mudah dalam pengaturannya, maka saya akan hilangkan dulu objek plane ini di bagian outliner. Ini saya hilangkan gambar mata ini, sehingga objek plane-nya akan hilang. Berikutnya saya akan aktifkan toggle X-ray, bisa dengan cara mengklik icon yang ada di kanan atas, sehingga kita bisa lihat objek ini dia sudah menembus transparan. Kemudian klik objek kubus, masuk ke edit mode, skala searah sumbu X, tekan S, X. Silakan diatur besarnya, kira-kira segini. Pastikan objek kubus ini dia menutupi bagian teks ini, sehingga nanti kita akan buat objek kubus ini menjadi bingkai. Nah, kalau sudah, aktifkan seleksi face, tekan angka 3 pada keyboard, seleksi face bagian atas, aktifkan tool move, kemudian kita geser searah sumbu Z ke arah bawah. Dan bentuk kubus ini dia akan lebih tipis seperti ini.
dikira-kira saja, jangan terlalu tipis. Kalau sudah, saya juga akan hilangkan teks ini dengan klik gambar mata. Dan sekarang yang tersisa adalah objek kubusnya. Kita nonaktifkan kembali toggle X-ray-nya dengan tekan icon toggle X-ray ataupun bisa dengan menekan tombol Alt Z. Maka tampilnya akan menjadi solid mode seperti semula. Aktifkan seleksi face yang bagian atas, kemudian seleksi face yang bagian bawah. Dan selanjutnya tekan tombol I pada keyboard dan geser ke dalam untuk memberikan insert, sehingga akan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah, teman-teman klik kanan, kemudian pilih loop tool dan pilih bridge, sehingga akan tercipta satu buah lubang di tengah-tengah objek kubus tadi. Nah, kalau teman-teman tadi tidak melihat menu loop tool ketika klik kanan, teman-teman bisa pergi ke edit, kemudian pilih preference dan pilih add-on, kemudian ketikkan di sini loop tool. Nah, di sini teman-teman silakan aktifkan centang mesh loop toolnya, kemudian silakan disimpan kalau sudah. Nah, nanti kalau dengan demikian, maka saat nanti teman-teman klik kanan mouse-nya, maka akan muncul tadi menu loop tool. Pastikan teman-teman sudah melepas seluruh seleksi yang ada, bisa dengan cara menekan tombol Alt A, sehingga tidak ada satupun yang terseleksi dari objek kubus ini. Aktifkan seleksi add, kemudian seleksi setiap sudut yang ada dengan cara klik salah satu sudut, kemudian putar, tekan tombol Shift, kemudian putar lagi dan kemudian berikan bevel, tekan Ctrl B pada keyboard, tarik ke arah luar, kemudian gulung mouse-nya ke atas sekitar 2 kali atau 3 kali. Kalau sudah, klik kiri. Berikutnya adalah kita seleksi lagi garis yang ada di bagian dalamnya. Silakan diputar sehingga teman-teman bisa menyeleksi garis di tiap sudut ini dengan mudah. Lakukan cara sama dengan tekan Ctrl B pada keyboard dan tarik ke arah bawah. Kalau sudah, klik kiri, kembali ke objek mode, tekan tombol Tab, dan sekarang kita sudah mendapatkan bentuk bingkai seperti ini. Nah, kita akan kembali munculkan objek tag dan plane-nya. Selanjutnya kita juga akan berikan set smooth. Klik kanan, pilih set smooth. Di bagian objek data properties-nya, di sini di bagian normalnya berikan auto smooth sehingga bentuknya akan menjadi lebih bagus. Untuk lebih memudahkan kita, maka saya akan membagi layar ini menjadi dua. Caranya dengan mengarahkan mouse-nya ke bagian kanan atas sehingga akan muncul lambang plus seperti ini. Klik mouse kiri, tahan, kemudian geser ke arah kiri sehingga layar ini sudah menjadi dua, kiri dan kanan. Nah, saya akan buat di bagian kiri ini adalah tampilan kamera. Klik gambar kamera. Kemudian di bagian kanan ini saya juga atur kameranya dengan klik gambar kamera, kemudian tekan N, pilih view, kunci kamera, dan silakan teman-teman atur posisi kameranya sehingga tulisan ini akan masuk ke dalam kamera. Nah, kira-kira seperti ini. Kita atur sedikit lagi ke bawah biar lebih bagus. Nah, kira-kira sudah seperti ini ya. Kemudian matikan kembali kamera to view. Dan di jendela bagian kiri ini silakan teman-teman aktifkan viewport render. Kemudian zoom in sedikit. Selanjutnya kita akan memberikan sky texture dengan cara klik wall properties. Dan di bagian color ini teman-teman silakan klik dan ganti menjadi sky texture. Nah, di sini kalau kita lihat di sini masih belum terlihat ya. Maka teman-teman silakan ganti pada render properties-nya render if menjadi cycle. Sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan kita kembali ke World Properties. Kemudian di sita ini teman-teman ubah menjadi Hosek atau Wilkie. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Maka tampilnya akan menjadi lebih biru seperti ini. Kemudian biar tidak mengganggu, ini juga akan saya hilangkan show overlay-nya, kemudian show gizmo-nya. Sehingga di sini hanya akan tampil objeknya saja. Nah, saya akan melakukan pengaturan pada lampu. Klik like, zoom in tampilan sedikit. Sehingga teman-teman akan melihat di sini ada satu buah lampu. Turunkan searah sumbu Z. Dekatkan objek lampu ini ke teks. Kemudian di bagian objek data properties yang gambar lampu ini, teman-teman silakan ganti dari point menjadi area. Kemudian stepnya ini ubah menjadi disk. Size-nya ubah menjadi sekitar 2, sekian ya. Silakan teman-teman atur sesuai dengan keinginan. Saya bikin 2,99 meter. Dan warnanya ini ubah menjadi warna orange ataupun warna yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan kembali kita atur lampunya.
sehingga jadi seperti ini. Nah, ini kalau terlalu terang cahayanya, maka teman-teman silakan ubah kekuatan lampunya ini menjadi di sekitar 300 watt. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Berikutnya klik render properties. Di bagian color management, di sini teman-teman di bagian look aktifkan very high contrast sehingga tampilnya akan menjadi lebih jelas. Kemudian aktifkan centang pada use curve dan klik panah ke bawahnya. Di sini teman-teman silakan di bagian kiri ini turunkan ke bawah sedikit sehingga dia akan lebih gelap. Kemudian di bagian atasnya naikkan sedikit. Nah, ini silakan diatur, teman-teman sukanya mau seperti apa, silakan disesuaikan dan dicoba-coba saja sehingga teman-teman nanti akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Berikutnya adalah kita akan memberikan animasi kepada teks ini. Caranya adalah klik teks, kemudian di bagian time slider yang ada di bawah ini silakan teman-teman tarik ke atas sehingga teman-teman bisa menyaksikan di sini ada angka 1, 10, 20 yang mana ini merupakan adalah frame dan ini bukan detik ya, tapi ini adalah frame. Nah, saya akan atur, teks ini akan saya naikkan ke atas, klik searah sumbu Z, kemudian tarik ke atas. Nah, untuk meringankan tampilannya yang ada di sebelah kiri ini, maka saya akan ganti dulu render ini menjadi render if, sehingga tampilnya akan lebih ringan. Nah, di sini sudah lebih kelihatan ya, kemudian kita akan tarik ini ke atas sehingga teks ini dia akan menghilang dari pandangan kamera. Nah, kira-kira setinggi ini. Kemudian di bagian kanan ini, klik item. Nah, di sini bagian location ini ada angka 2,0307 meter. Nah, ini silakan teman-teman klik kanan, kemudian pilih insert single keyframe. Sehingga di bagian keyframe ini akan muncul satu buah keyframe yang warna kuning ini ya. Selanjutnya geser slider ini ke frame 10. Dan turunkan lagi teks ini dia ke bawah, ataupun teman-teman juga bisa mengetikkan searah sumbu Z ini, ketikkan angka 0 kemudian enter. Nah, sehingga dia akan menempel lagi di object plane. Dan kembali teman-teman lakukan seperti tadi, klik kanan kemudian pilih insert single keyframe. Nah, sekarang kalau kita geser slider ini ke kiri, maka kita akan lihat pergerakan teks akan turun dari atas ke bawah seperti ini. Nah, hanya saja saya tidak ingin turunnya sekaligus, saya akan membuat turunnya adalah satu-satu, jadi huruf ini akan turun satu persatu ke bawah, sehingga dia akan tampak lebih bagus. Maka kita perlu melakukan pemisahan teks ini, sehingga teks ini nanti akan berdiri sendiri. Dengan cara klik teksnya, kemudian masuk ke edit mode, tekan tombol A untuk menseleksi seluruh teks, tekan huruf P pada keyboard, kemudian pilih by loose part. Sehingga kalau kita kembali ke object mode, maka teks ini dia sudah berdiri sendiri. Dia terpisah satu demi satu. Nah, seperti ini. Hanya saja di sini kalau kita perhatikan, huruf I ini dia terpisah dengan titiknya. Nah, kita akan gabungkan dengan cara klik titiknya, kemudian tekan Shift pada keyboard dan klik I. Selanjutnya tekan Ctrl J pada keyboard, sehingga huruf I ini dia sudah menyatu dengan titiknya. Oke, kita kembali zoom out. Berikutnya kita akan kelompokkan huruf ini sehingga kita lebih mudah dalam melakukan pengaturan. Caranya adalah klik satu demi satu huruf ini, tekan tombol Shift pada keyboard, silakan diseleksi seluruh teks yang sudah dibikin tadi, kemudian tekan M pada keyboard, pilih New Collection. Teman-teman silakan ubah namanya menjadi apapun yang teman-teman sukai. Saya buat menjadi teks. Sehingga kalau kita perhatikan di bagian outliner yang ada di kanan ini, kita sudah perhatikan ada sebuah koleksi baru. Di dalamnya terdapat huruf-huruf yang sudah kita pisahkan tadi. Selanjutnya adalah kita akan melakukan pemisahan animasinya. Nah, kalau sekarang ini adalah animasinya itu adalah mengikut, di mana semua teks akan mengikut apabila kita animasikan. Maka kita bisa seleksi seluruh teks ini dengan cara klik pada teks, kemudian klik kanan, pilih select object. Nah, sehingga teks ini semuanya akan terseleksi seperti ini. Kemudian klik object, pilih relation, pilih make single user, dan pilih object animation. Berikutnya adalah kita akan mengatur satu demi satu huruf ini. Yang pertama kita akan mengatur huruf R. Silakan teman-teman klik huruf R, dan di bagian time frame yang ada di bawah ini, di sini sudah ada keyframe 2 buah. Nah, ini silakan teman-teman seleksi. Kalau tidak terseleksi, teman-teman silakan seleksi dengan tekan A pada keyboard. Kemudian tekan G untuk menggesernya ke kanan. Maka silakan geser sehingga huruf R ini dia keluar dari layar yang ada di sebelah kiri ini. Silakan teman perhatikan layar yang ada di sebelah kiri ya.
pastikan huruf R itu dia berada di luar dari pandangan kamera. Nah, kalau sudah, klik kiri. Kemudian klik kembali huruf A dan arahkan mouse teman-teman ke bagian time frame yang ada di bawah. Kemudian geser lagi, tekan G. Saya akan bikin pergeserannya sekitar 6 frame. Maka tadi di angka 9, maka ini geser kira-kira dia di angka 15 atau di frame 15 seperti ini. Kemudian klik huruf P, kembali ke time frame yang ada di bawah, tekan G, geser kira-kira ke frame 21 dan tekan H, tekan G, kemudian geser kira-kira ke time frame 27. Kemudian seleksi lagi huruf I, tekan G di bagian time frame, geser lagi frame ini ke frame 33. Kemudian klik huruf terakhir C, tekan G, kemudian geser ke frame 39, geser ke frame 39. Nah, sehingga kalau teman-teman kembalikan slider ini ke angka 1 dan klik tombol spasi pada keyboard, maka akan terjadi animasi huruf yang jatuh satu demi satu ke bawah. Nah, ini kalau terlalu panjang framenya, teman-teman silakan potong di bagian 250 ini, ganti menjadi 130 ataupun berapapun yang teman-teman inginkan, sehingga framenya akan menjadi 130. Berikutnya saya akan bagi lagi jendela yang ada di sebelah kiri ini dengan cara arahkan mouse teman-teman ke bagian pojok kanan sehingga muncul tanda plus dan tarik ke arah bawah, sehingga akan terbentuk satu buah jendela baru. Nah, silakan diatur posisinya sehingga teman-teman mudah dalam melihat objek yang akan dianimasikan. Kemudian di bagian jendela baru yang saya bikin tadi, ini akan saya ubah menjadi graph editor. Dan di bagian outliner-nya, silakan seleksi kembali seluruh teks dengan cara klik kanan, pilih select object. Kemudian tekan Up sehingga akan terseleksi seluruh teks yang sudah kita bikin tadi. Kemudian untuk memperbesar tampilannya, tekan titik pada tombol numpad yang ada di keyboard teman-teman sehingga tampilannya akan menjadi lebih besar seperti ini. Dan ini juga bisa teman-teman atur. Teman-teman bisa melakukan skala di sumbu X dengan cara tekan S, kemudian X. Nah, ini kalau apabila teman-teman geser ke kanan, maka pergerakannya akan semakin melambat. Kita bisa sesuaikan lagi, dan ini kita bisa geser ke kanan dengan cara tekan G, kemudian pilih X, dan tarik ke arah kanan. Nah, sehingga kalau kita tekan spasi lagi pada keyboard, nah teman-teman bisa perhatikan animasinya sudah menjadi seperti ini. Hanya saja mungkin gerakan jatuhnya tidak terlalu bagus, maka teman-teman bisa mengatur lagi gerakannya di bagian jendela yang kita tambahkan tadi. Arahkan mouse teman-teman ke arah jendela graph editor, tekan tombol T. Silakan teman-teman coba satu persatu. Saya akan gunakan yang pertama ini, saya akan gunakan sinusodai apa ini. Dan kembali tekan tombol spasi pada keyboard. Nah, sehingga gerakannya akan berbeda daripada sebelumnya. Selanjutnya saya akan berikan juga animasi kepada objek bingkai yang sudah saya bikin tadi. Kita kembali seleksi teks, klik kanan select objek. Di sini kalau kita perhatikan, huruf ini dia berhenti di frame ke 83 atau 84. Nah, untuk membuat animasi kotak persegi ini, saya akan membuatnya di frame ke 86. Maka klik bingkainya. Kemudian naikkan searah sumbu X, tarik ke atas sehingga bingkai ini dia akan berada di luar pandangan kamera seperti ini. Nah, kembali ke location, teman-teman di bagian sumbu Z-nya ini silakan klik kanan, kemudian pilih insert single keyframe dan geser lagi slidernya menjadi kira-kira di sini. Dan silakan teman-teman turunkan bingkai ini dia sehingga dia menjadi ke lantai. Kira-kira silakan diatur posisinya, di mana posisi yang pas teman-teman silakan gunakan. Atau di sini teman-teman bisa ketikkan angka 0,93 enter, atau kalau kurang pas silakan dinaikkan 0,96 enter. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian jangan lupa teman-teman berikan lagi keyframe dengan cara klik kanan, pilih insert single keyframe. Sehingga kalau kita perhatikan objek bingkai ini dia akan animasinya turun ke bawah. Kita coba tekan spasi pada keyboard. Kalau turunnya kurang bagus, maka teman-teman silakan atur lagi di graph editornya. Pastikan teman-teman klik objek bingkai,
Di bagian jendela graph editor ini teman-teman silakan tekan T kembali dan silakan diganti menjadi Quintic mungkin. Coba kita tekan lagi tombol spasi pada keyboard. Oke, saya sudah suka pergerakannya. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian preview ini memang hasilnya tidak begitu maksimal. Biar lebih maksimal, silakan teman-teman ganti render engine-nya dari if menjadi cycle. Sehingga hasilnya akan menjadi lebih bagus. Hanya saja waktu untuk merendernya akan menjadi lebih lama daripada teman-teman menggunakan render if. Nah, kita akan coba perbesar tampilannya. Kita akan satukan. Nah, ini merupakan menggunakan render cycle. Nah, untuk lebih ringannya saya akan ubah menjadi render if. Kemudian tekan tombol spasi untuk play animasi. Maka kita bisa perhatikan teks yang sudah kita bikin ini dia sudah memiliki animasinya. Nah, sebetulnya ini teman-teman bisa menambahkan efek suara sehingga dia akan menjadi lebih bagus. Hanya saja saya mungkin tidak akan menjelaskan bagaimana memberikan efek suara di animasi ini. Teman-teman silakan buka di video saya sebelumnya. Di sana mungkin sudah pernah saya jelaskan bagaimana cara untuk memberikan efek suara di animasi yang sudah kita bikin. Baik, demikian video tutorial saya pada hari ini. Semoga saja ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.